Ingin tahu bagaimana agar kita bisa lolos pengajuan dan bisa mencairkan pinjaman di aplikasi pinjaman online? Simak video ini sampai habis dan jangan di skip. Sebelumnya buat teman-teman yang baru bergabung, di sini saya mau menginformasikan buat kalian, di channel ini setiap harinya saya membahas tentang pinjol ilegal maupun pinjol yang legal. Apa sih pinjol ilegal dan pinjol legal itu? Pinjol ilegal adalah pinjol yang belum resmi atau belum terdaftar di OJK. OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan, lembaga yang independen, mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Kata lainnya adalah yang mengawasi kegiatan jasa keuangan seperti pinjol. Dan pinjol legal atau resmi yang sudah diawasi oleh OJK adalah kebalikan dari pinjol ilegal. Untuk lebih pastinya, kalian bisa search di Google untuk daftar pinjol yang sudah OJK. Dan sebelum ke inti pembahasan kita di video ini, buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe channel Jitro Lendeon, like jika video ini bermanfaat, berikan saran kalian di kolom komentar, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian agar mereka juga tahu informasi tentang pinjaman online yang mudah cair 2022. Langsung saja kita ke topik pembahasannya. Pinjol ilegal mudah cair 2022 kali ini yang akan saya bahas adalah Rupiah Amanah. Aplikasi ini bisa teman-teman dapatkan dengan gratis di Play Store. Linknya akan saya sertakan di deskripsi. Halaman awalnya seperti biasa kita akan login dengan nomor handphone kita. Saran saya gunakan nomor handphone yang tidak sering teman-teman pakai. Selanjutnya kita akan membuat kata sandi yang nantinya akan kita gunakan saat kita login nanti. Setelah selesai, kita klik login dan di tampilan awalnya seperti ini. Limit pinjaman tertinggi yaitu 2.100.000 dengan tenor pinjaman 91 hari dan acuan bunga 0,05% per hari. Setelah kita klik dapatkan uang segera, kita akan dibawa ke halaman ini. Langsung saja kita isi informasi identitas kita. Informasi identitas yang akan kita lakukan pertama adalah identifikasi wajah. Ketika teman-teman melakukan identifikasi wajah, saran saya untuk pencahayaannya harus jelas karena itu bisa mempengaruhi pengajuan kita untuk dapat di ACC. Informasi identitas yang akan kita masukkan selanjutnya adalah foto KTP bagian depan. Dan untuk saran saya, foto KTP-nya harus jelas karena itu juga mempengaruhi pengajuan kita agar kita bisa cepat di ACC. Dan buat teman-teman, sekali lagi jangan lupa dukung channel Jitro Lendeon dengan cara subscribe channel ini, like jika video ini bermanfaat, berikan komentar kalian, bagikan ke teman-teman kalian agar mereka juga tahu informasi tentang pinjol ilegal mudah cair 2022. Jika sudah selesai, kita lanjut dengan memasukkan informasi agama kita, pendidikan, dan status pernikahan kita.
Setelah selesai, kita klik lanjut dan pastikan kembali nama dan nicknya sudah benar. Dan di sini kita akan memasukkan informasi kontak darurat kita. Saran saya, gunakan nomor kontak darurat teman-teman yang masih aktif, karena itu berguna ketika pihak dari aplikasi ini mencoba untuk memastikan apakah nomor ini masih aktif atau sudah tidak aktif lagi. Dan jika sudah tidak aktif, itu pasti akan berpengaruh kepada pengajuan kita. Dan selanjutnya kita akan memasukkan informasi pribadi, yaitu alasan pinjaman. Dan di sini untuk alasan pinjamannya saya memasukkan dengan biaya kehidupan dan pekerjaan. Dan selanjutnya untuk pekerjaan saya memasukkan pilihannya adalah pengusaha. Untuk nama perusahaan dan penghasilan bulan, teman-teman bisa mengikuti langkah saya, bisa juga tidak, tergantung perusahaan atau pekerjaan yang teman-teman miliki sekarang. Setelah selesai, kita klik lanjut dan kita akan dibawa ke halaman untuk memasukkan informasi bank kita. Di sini saya memakai Bank Rakyat Indonesia atau Bank BRI. Masih banyak juga pilihan bank lainnya, tapi saya di sini memakai Bank Rakyat Indonesia. Setelah selesai, kita klik lanjut dan di sini pengajuan kita sedang ditinjau. Dan ini dia hasil pinjaman yang telah berhasil saya pinjam. Dan buat teman-teman yang sedang mengajukan pinjamannya, saya doakan agar pengajuannya bisa diterima dan bisa dicairkan. Bang, apa bedanya pinjol legal dan pinjol ilegal? Pinjaman online legal adalah perusahaan pinjaman online yang sudah memiliki kriteria. Yang pertama, sudah terdaftar atau sudah berizin dari OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Yang kedua, pinjol legal tidak pernah melalui saluran komunikasi pribadi. Yang ketiga, pemberian pinjaman diseleksi terlebih dahulu. Yang keempat, bunga atau biaya pinjaman transparan. Selanjutnya yang kelima, peminjam yang tidak dapat membayar setelah batas waktu 90 hari akan masuk daftar hitam atau blacklist atau fintech data center, sehingga peminjam tidak dapat meminjam dana ke platform fintech yang lain. Keenam, mempunyai layanan pengaduan. Yang ketujuh, mengantongi identitas pengurus dan alamat kantor yang jelas. Yang kedelapan, hanya mengizinkan akses kamera mikrofon dan lokasi pada gawai peminjam. Yang kesembilan, pihak penagih wajib memiliki sertifikasi penagihan yang diterbitkan oleh AFPI atau AFPI. Sementara itu, pinjol ilegal adalah pinjol yang memiliki kriteria yang berbeda, yaitu 1. Tidak terdaftar atau tidak berizin dari OJK. 2. Menggunakan SMS atau WhatsApp dalam memberikan penawaran. 3. Pemberian pinjaman sangat mudah. 4. Bunga atau biaya pinjaman serta denda tidak jelas. 5. Ancaman teror, intimidasi, pelecehan bagi peminjam yang tidak bisa membayar. 6. Tidak mempunyai layanan pengaduan. 7. Tidak mengantongi identitas pengurus dan alamat kantor yang tidak jelas. 8. Meminta akses seluruh data pribadi
yang ada dalam gawai peminjam. 9. Pihak yang menagih tidak mengantongi sertifikasi penagihan yang dikeluarkan oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau yang disingkat AFPI. Tapi jangan takut ketika ada DC dari pinjol ilegal, karena ada himbauan dari Kominfo, yaitu itu tadi sedikit edukasi tentang pinjol ilegal dan pinjol ilegal, agar teman-teman bisa membedakan pinjol ilegal dan pinjol legal. Sebelumnya, buat teman-teman terus dukung channel ini agar bisa berkembang dengan cara yang sangat sederhana. Buat teman-teman yang baru bergabung, silahkan subscribe channel ini, like, bagikan ke teman-teman kalian agar mereka juga tahu informasi tentang pinjol yang mudah cair 2022. Jika ada pertanyaan dari teman-teman, silahkan taruhkan di kolom komentar dan saya akan langsung merespon pertanyaan dari teman-teman. Saya doakan buat teman-teman yang sedang mengajukan pinjaman baik di pinjol ilegal maupun pinjol legal, semoga pengajuan kalian diterima dan bisa dicairkan. Sekian video kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.